kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kami merasakan betapa indah cara Tuhan mengasihi kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang kami hadapi, yang menjadi tantangan, rintangan, menjadi pergumulan dan beban berat yang kami rasakan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kami dengan setia bersama-sama dengan kami, memampukan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena Tuhan memiliki kasih yang begitu besar bagi kami. Secara khusus pada hari ini Tuhan, dalam pernikahan kudus dan janji yang akan diucapkan oleh kedua mempelai terkasih kami, ini adalah cara Tuhan mengasihi kami sekalian. Dan kami percaya juga melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, biarlah sungguh ini menjadi dasar bagi setiap kami secara khusus kedua mempelai terkasih untuk membangun rumah tangga mereka di atas dasar firman Tuhan, supaya rumah tangga yang akan mereka bangun menjadi rumah tangga yang kokoh dan dipimpin oleh Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita di bawah perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghibur mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Langit dan bumi akan berlalu, namun perkataan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom kedua mempelai. Terima kasih buat kehadiran kita bersama dalam suasana yang penuh dengan haru, suasana yang penuh dengan sukacita, suasana yang begitu hikmat yang kita bersama-sama lakukan bersama dengan keluarga dan kedua mempelai terkasih kita pada hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyaksikan dua pribadi yang telah memilih satu dengan yang lainnya untuk berjalan bersama-sama, berjalan saling mengiring, saling mendukung dan saling menguatkan. Mereka memilih untuk menyamakan arah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka adalah dua pribadi yang telah memantapkan komitmennya untuk hidup dalam rumah tangga. Dan meskipun ada banyak hal yang telah dilalui dalam perjuangan dan perjalanan hidup mereka, sehingga mereka boleh tiba pada hari ini, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Semua berkat rencana dan anugerah Tuhan yang telah ditetapkan bagi kedua mempelai terkasih. Dan terpujilah nama Tuhan atas semua hal yang boleh terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan sudah kita baca dalam Roma pasal 15 ayat yang kelima hingga yang ke-6, mengingatkan kepada kita bahwa kerukunan dalam hidup bersama bukan suatu hal yang otomatis terjadi, melainkan anugerah yang harus kita minta daripada Tuhan dan harus dijaga. Karena ketika kita mau hidup kita rukun, maka kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Dan ketika Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, maka kita harus menjaga kerukunan itu supaya tetap utuh adanya. Sehingga oleh sebab itu pada hari ini dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Sudarno SPD dan Saudari Dinamiska, membutuhkan ketekunan, bukan hanya perasaan. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, atau hal yang klise atau hal yang umum jika kita katakan bahwa pernikahan
Meskipun hal yang umum itu maknanya begitu dalam. Pernikahan itu haruslah dijaga dengan baik, bukan hanya sekedar perasaan. Aku hendak kawin dengan gawi aku cinta ikam, atau aku hendak kawin dengan gawi aku tuh rencana untuk pasanganku atau kawalku sampai bakas. Bukan hanya sekedar itu, tetapi pernikahan secara kekristenan juga membutuhkan keteguhan di dalamnya. Firman Tuhan menyebutkan bahwa Allah adalah sumber keteguhan itu, sumber kekuatan penghiburan, dan ini adalah sangat jujur bagi kita menjelaskan bahwa Alkitab tidak hanya berkata bahwa pernikahan itu selalu mudah. Pernikahan itu akan ada banyak tantangan sehingga membutuhkan keteguhan, membutuhkan hati yang teguh. Tidak hanya sekedar perasaan, tidak hanya sekedar kata cinta, tidak hanya sekedar kata romantis, tetapi pernikahan itu membutuhkan keteguhan dan kekokohan hati, supaya apapun yang ada di dalam pernikahan itu akan dihadapi bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerukunan bukan berarti harus selalu sama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, adanya kedua mempelai kita pada hari ini karena mereka telah bersama-sama memantapkan komitmen. Sehingga oleh sebab itu ketika mereka sudah memantapkan komitmen, maka harus adanya kerukunan dalam rumah tangga mereka. Firman Tuhan mengatakan, mengaruniakan keteguhan kepadamu, Allah akan berikan itu. Keteguhan atau kerukunan bukan berarti harus selalu setuju dengan berbagai macam hal. Seperti yang dikatakan di awal tadi, pernikahan itu pasti banyak tantangan rintangan. Dan bahkan ketika sudah katekisasi dengan kedua mempelai dan orang didampingi oleh orang tua, sudah sangat banyak yang dikatakan di dalam pernikahan bukan berarti untuk memikir. Apalagi kedua saudara-saudari juga mempelai sama-sama dalam usia yang matang dan begitu sangat mengerti pernikahan akan ada banyak bumbu-bumbu di dalamnya. Tidak hanya bumbu yang manis, tidak hanya bumbu yang enak, tapi kadang juga ada bumbu yang pahit di dalamnya. Sehingga oleh sebab itu kita harus memperjuangkan kerukunan itu karena Tuhan mengaruniakan kepada kita. Namun ketika Tuhan telah mengaruniakan kepada kita, harus ada usaha dari kita pribadi untuk menjaganya, harus ada usaha dari kita pribadi untuk memeliharanya supaya tetap terpelihara dan ada dalam kehidupan keluarga. Saya dikatakan hidup rukun itu bukan berarti harus selalu sama. Misal wanijek kue tulang mengajo anak tuh wanijek kan ngawak, atau misal wanijek kue kelatu anak tuh wanijek kelatu. Sehingga ini membutuhkan hikmat yang begitu besar, hikmat yang begitu luar biasa. Sehingga harus ada ketekunan dan hati mereka untuk memantapkan sepakat setia setia. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan ketika tantangan rintangan itu terjadi, ketika luka, ketika hal-hal pahit terjadi. Pernikahan Kristen akan tahu di mana harus mengadu dan bagaimana harus berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian yang keempat dan terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, dituliskan dalam bagian firman Tuhan kita pada hari ini, satu hati dan satu suara itu merupakan tujuan pernikahan Kristen. Tujuan pernikahan Kristen bukan hanya sekedar dua orang boleh hidup serumah. Pernikahan Kristen bukan hanya sekedar dua orang boleh tidur hinjek, tetapi juga agar dua kehidupan dipersatukan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Satu hati berarti satu arah, satu tujuan, satu pengharapan di dalam Tuhan. Satu suara berarti berdoa bersama, bersyukur bersama, dan berharap bersama kepada Tuhan. Sehingga rumah tangga yang demikian akan menjadi rumah tangga di mana tempat tiap-tiap anggotanya memberikan tempat yang nyaman bagi tiap anggota rumah tangganya.
bagi kedua mempelai yang berbahagia dan akan memantapkan janji pernikahannya pada hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh sidang jemaatnya. Jangan tunggu pasanganmu untuk mengatakan hal yang lebih baik lagi untuk mengatakan bahwa ia mengasihi, tetapi terlebih dahulu saling memberikan hormat, saling memberikan kasih, saling memberikan nasihat, saling mengutamakan satu dengan yang lainnya. Jangan simpan luka terlalu lama, bawalah dalam doa, dan jangan berjalan lebih cepat dari pasanganmu, tetapi belajarlah menunggunya supaya kalian berjalan bersama. Dalam hidup setiap keluarga memang tidak selalu sama. Ada banyak pencapaian-pencapaian yang ingin diraih, ada banyak cita-cita dan harapan yang ingin kita raih. Kita mau juga hidup seperti orang lain, kita mau juga hidup berkecukupan, kita mau juga hidup dalam hal-hal yang terbaik yang mampu kita usahakan. Tetapi janganlah itu membuat damai sejahtera dalam keluarga itu hilang, melainkan berjalanlah bersama-sama. Proses hidup akan selalu dijalani bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang akan dihadapi ke depannya. Biarlah pernikahan menjadi tempat pulang kalian, rumah ternyaman, tempat berbagi cinta kasih, tempat saling mendukung dan mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya melalui pernikahan ini nama Tuhan dipermuliakan, bukan hanya lewat kata, tetapi lewat kehidupan yang dijalani bersama. Dan tetap taat dan setia dalam iman dan pengharapan, karena keluarga yang kokoh adalah menjadikan Tuhan dasarnya. Keluarga yang teguh menjadikan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan Tuhan Yesus memberkati kedua mempelai pada hari ini. Kita menyaksikan ini, bukan hanya menyaksikannya, tetapi juga mendukung mereka di dalam doa, supaya sumber janji yang akan diucapkan ini mereka jaga dan mereka tepati di sepanjang kehidupan mereka. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada mempelai laki-laki. Saudara Sudarno SPD, apakah saudara mau menerima saudari Dinamiska untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Jikalau demikian, ucapkanlah janji itu dengan sepenuh hati. Saya Sudarno mengambil engkau Dinamiska menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saudari Dinamiska, apakah saudari mau menerima saudara Sudarno SPD untuk menjadi suami saudara dan berjanji setia kepadanya? Jikalau demikian, ucapkanlah janji itu dengan sepenuh hati. Saya Dinamiska mengambil engkau Sudarno menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, yang hingga kematian yang memisahkan kita. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Silahkan dipasang dengan penuh kasih. Saudara berdua, Saudara Sudarno SPD dan Saudari Dinamiska telah mengikrarkan perjanjian suci di hadapan Allah dan seluruh sidang jemaatnya. Maka saya meneguhkan pernikahan saudara di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Senyum suami sayang. Tahan. Jadi tadi ya, terpuji nama Tuhan untuk kasih dan karunia-Nya.
Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ucapan terima kasih yang tiada tara diungkapkan oleh kedua mempelai atas dukungan dan restu yang telah diberikan sampai pada saat ini. Dan rumah tangga ini akan terus dijalani dengan restu dan dukungan dari keluarga. Di hari-hari yang lalu mungkin ada kegagalan yang telah dialami oleh kedua saudara-saudara. Tetapi dengan restu keluarga, mereka memohon kasih Tuhan dan dukungan dari keluarga untuk menyertai dan mengiringi langkah mereka ke depan. Nasihat dan cinta kasih akan selalu diperlukan supaya mereka terus melangkah dalam jalan yang baik dan benar, memperoleh restu yang sungguh dari keluarga. Terima kasih atas setiap dukungan dan nasihat, dan biarlah mereka akan memulai langkah kehidupan rumah tangga mereka dengan terus berpengharapan kepada Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, dan dengan penuh cinta kasih dari mereka. Apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Apa yang pernah menjadi kegagalan biarlah itu menjadi pelajaran. Karena hari baru di depan akan masih terus dijalani bersama. Dan hiduplah dalam cinta kasih, supaya sungguh Tuhan juga hadir dalam kasih dari keluarga. Terima kasih atas seorang ibu yang boleh bertindak menjadi ibu sekaligus ayah bagi kedua mempelai, menjadi ibu yang penuh kasih meskipun tidak lagi didampingi oleh seorang suami yang menjadi ayah bagi anak-anak. Terima kasih atas kekuatan yang telah menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan cucu. Terima kasih atas setiap nasihat, dan percayalah apa yang telah dinasehatkan kepada mereka meskipun seringkali tidak enak didengar, tetapi tidak ada doa yang dipanjatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Semua doa yang dipanjatkan oleh Bunda terkasih yang juga bertindak sebagai ayah adalah doa yang terbaik bagi anak-anak. Jadi demikian juga saudara yang adik terkasih, kakak terkasih dari kedua keluarga. Saudara akan tetap menjadi saudara apapun kekurangan dan keterbatasan. Mereka akan menjadi tempat tumpuan mengadu atas segala hal. Mereka akan selalu menjadi pendukung dalam berbagai hal yang dihadapi. Baik dan buruk hari-hari depan, saudara akan terus menjadi sumber semangat. Dia akan terus saling melengkapi dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Dia akan terus menjadi keluarga besar yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam kesempatan mendengarkanku. Salam, selamat menjebu menjelang menentukan dau. Pertama, ike menyebut puji syukur karena telah pangkai Tuhan. Ije lanjut membahaya perjalanan pemilu kita secara khusus akan ike keluarga, sehingga acara pemberkatan dan penyembuhan nikah mengatur tahun berjalan dengan balak pada pimpinan bara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal itu ike jangan lupakan menyampaikan ucapan terima kasih di setinggi-tingginya akan MPH Jemaat GKI Dandang atas pelayanannya, uang pemberkatan nikah tuh maupun uang ibadah syukur karya. Dan uang itu aku perlu menyampaikan PT bukan berarti
nasihat para firman Tuhan menyampaikan ke pendeta ada kurang, namun itu harus aku mempingat akan Andi kedua itu bahwa mau jalani kehidupan itu memang arah lintangan ada kita. Jadi kalau pendeta Anda bukan berarti kita pikir, tetapi kelampi kita menghadapi kerampian pergumulan hidup kita jatuh bikin kunci itu dengan sabar ya. Kelampi kita menyikapi segala masalah dengan sabar. Jadi itu utama kunci. Dan uang menjalani kehidupan uang kita kerematul rencana kita tentu nara jite tahu tadi sepakat elak ka murah singi harus apa nayung ngikute dan kita singi dan kita menerima itu mungkin baik atau buruk aja masalah aja kelute dan di tengah-tengah kesibukan kita orang harus setia berusaha elak dia bingat Tuhan nih supaya Tuhan tahu pahayakan kalau gawi kilau uang firman Tuhan nah carilah dulu kerjaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti tugas kita mencari Tuhan dan berkat dan mujizat itu tugas Tuhan. Berarti firman itu sebagai magnet akan kita dengan kita rajin sembahyang mengaku Tuhan, berarti tugas Tuhan aja yang akan kita berkat dan mujizat. Mungkin kita firman Tuhan jauh menyampaikan, semoga Tuhan kaji memberkati kehidupan kita dulu. Dan sebagai pengumuman setelah para tablo bergereja itu kita melaksanakan kebaktian ucapan syukur uang mereka keluarga Ike, uang Sila dan akan jadi TG hadir itu maupun tidak hadir tahu hadir Uka tahu sama-sama kita melaksanakan kebaktian ucapan syukur uang Sila. Mungkin perlu TG menyampaikan aku kembali akan bertugas. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.
step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more.